Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi yang menjadi anime ke-18 gue, yang bakal gue coba di musim summer 2003 adalah Zoom 100 League Bucket, atau bahasa lainnya ya kan 100 catatan ya kan ketika aku sebelum menjadi zombie. Jadi makanya nih ya nih posternya sudah gue pasang gitu kan, dan menarik karena ini anime sudah pasti bakal gue resen sampai end. Dan anime ini tayang sore hari, jadi makanya nih gue agak sedikit lenggang gitu kan, nggak yang beberapa anime-anime yang uh, tayang malam gitu kan. Jadi gue agak sedikit bersyukur gitu loh kalau ini anime bisa lebih sore lah seperti itu. Terus yang kedua, anime ada di Muse, kalau lu pengen nonton ada di YouTube juga ada. Jadi makanya ini adalah sesuatu hal yang cukup positif juga untuk anime ini. Dan terakhir, alasan gue suka dengan anime ini yaitu karena premisnya. Jadi premisnya ini menarik gitu kan. Jadi ada satu anime yang akhirnya dengan konsep seperti ini, dan jarang gue nonton horor gitu kan. Nah makanya ini adalah momennya gitu kan ketika nonton anime 100 gitu. Apalagi style artnya ini bener-bener mengingatkan gue sama anime-anime yang anime-anime shonen lama gitu kan, dan ini lebih cantik aja dilihatnya gitu. Makanya ini menarik sih, jadi bener-bener nostalgia banget melihat grafik atau bisa dibilang desain karakter yang dibawakan oleh Zoom 100. Nah, makanya kita lihat apa yang terjadi atau first impression dari anime ini. Tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 1 dari Zoom 100. Let's go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 1 dari Zoom 100. Let's go. Ya, ini gue langsung primer ya kan di Muse Indonesia gitu kan. Kita lihat bagaimana pesan pertama untuk anime ini. 0. Let's go. Oke. Dan dilihat dari animasinya, bener-bener animasi shonen banget gitu ya kan, animasi shonen banget. Oh, oke. Ini, ini pengenalan ketika kota diserang zombie ya. Iya. Buset. Buset. Oh, film. Oke. Lihat tadi nonton film. Jadi ini ya, cara karakternya tuh kayak ini men, kayak si siapa namanya, di komisan tuh gue lupa namanya. Aduh gue lupa namanya. Tadano ya. Ya, iya, kayak Tadano. Kayak karakter kayak Tadano. Buset. Ini penyakit sih. Tendo akhir. Ya gua rasa disambut dengan baik sih. Iya. Heeh. Heeh. Jadi ini jadi ini ya kantoran ya, pekerja kantoran lah ibarat. Sogi. Hmm. Aduh, nabrak cewek cakep loh. Oh,
Oh, cakep. Oke, let's go. Oke. Ya, ini pandangan pertama lah. Saori dari Aptansi. Wis. Kita mau menjadi mubazir. So far masih aman aja sih. Maksudnya lingkungan kerjanya masih aman, nggak toksik. Tapi gue nggak tahu sih nanti ke depannya gimana. Mungkin karena kerjanya berat kali ya, gue nggak tahu juga sih. Oke. Ya, tertarik tertarik tertarik. Hmm. Oh, siap, siap, siap. Itu ada sih yang orang begitu sih. Biar kelihatan kerja gitu. Biar dia tertarik sama lu. Eh, oh, oke. Jadi jadi ini bukan 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 lingkungan pertemanan yang toksik ya. Tapi emang cara kerja yang toksik, men. Kacau. Iya, nggak sehat. Nggak sehat. Iya, lemburan terus. Dan itu terus berulang-ulang gitu kan. Dan itu terus berulang-ulang gitu kan. Sampai ya pasti ada namanya telat nanti kan. Datang telat. Perusahaan gelap. Tapi biasanya kalau kerja yang keras gitu biasanya ya nggak tahu sih apakah bakal digaji gede juga atau malah nggak sebanding gitu kan. Nah itu pertanyaan gue sih. Ya ini lingkungan apa waktu kerjanya sih yang toksik banget ini. Udah nanti juga terbiasa. Ntar lama-lama lama-lama ntar kesel sendiri gitu kan. Apa-apa ada yang tidur di kantor dong, ya itu relate banget sih. Itu relate banget sih. Kejar target di bawah tekanan itu relate banget.
Hmm. Itu anak baru tuh tadi. Itu anak baru tadi. Iya. Lama-lama lama-lama kayak ini men, kayak zombie lama-lama. Iya. Mulai sakit. Oke, mulai sakit. Mulai sakit. Mata udah mulai nggak karuan men. Oke. Oh. Oke, ini mulai mulai kerasan nih. Udah mulai kerasan nih. Udah mulai. Mm-mm. Oh. Oh no. Oh. Enggak, gue pikir tuh cewek mati gitu. Gue udah mikir tadi tuh cewek mati gitu kan. Terus lu jadi, ya, ya gue pikir tuh cewek mati gitu kan. Terus dia depresi gitu kan. Gue pikir gitu kan. Tapi sad boy, simpanan loh, simpanan press dirinya atau simpanan direkturnya. Iya, udah mulai nggak semangat, ya kan. Mulai nggak semakin makin. eh, Lingkungan kerja udah mulai toksik di tahun ketiga ya, lebih tepatnya di tahun kedua ya. Hmm. Enggak sih, lebih tepatnya di tahun pertama sih udah toksik sih. Dan mulai banyak yang resign gitu kan. Oh, fuck. Oh, iya, aku bisa bunuh diri. Iya, udah. Iya, udah mulai depresi. Udah mulai depresi. Oh my god. Udah mulai depresi. Tapi lucunya itu sih, maksudnya harusnya resign aja sih menurut gua. uh, Kalau udah toxic resign aja sih, tapi mau gimana, dia juga dari awal udah salah sih, akhirnya udah salah sih dari awal sih. Kenapa nggak lu resign aja gitu? Udah tahu lingkungannya toxic begini gitu kan, tapi lu masih aja kerja gitu kan. Tapi emang susah sih kalau udah kena mental ya, susah susah banget sih. Bahkan di TV pun udah mulai kebayang-bayang omongan bosnya gitu kan. Gue penasaran sih gimana caranya dia jadi zombie, itu doang sih.
Oh, aku pikir tagihan listrik gitu atau apa. Oh, mati kah? Oh, jadi zombie. Lucu ya ininya ya. Apa namanya? Ya warna-warni gitu. Iya, warna-warni lucu ya. Ada warna pink, kuning gitu, bener colorful banget zombie-nya. Uh, iya emang zombie. Ini pasti ada ini ya sih, ada konspirasi. Oh my god. Oke, jangan bilang lompat loh. Oh, oke, kepikiran mending gue jadi zombie aja lah. Buset, sampai nembus-nembus, buset. Ini kok kayak Mob Psycho ya ini ya animasinya. Buset, let's go. Iya, karena kan negara kacau kan, ya ngapain ya, ya kan? Ngapain ke kantor lagi gitu kan? Udah kacau gini, itu maksudnya gitu. Tadi gue pikir lu pasrah gitu kan, dan pengen apa namanya, pengen bunuh diri aja gitu kan, dan lu digigit zombie gitu. Karena dunia kacau, ya udah. Ini yang ini yang diharapkan MC gitu kan, yaitu kebebasan. Iya, ya kebebasan. Hmm, ya pasti itu yang disebut dengan 100 catatan sebelum jadi zombie gitu, ya kan? Iya, iya. Gue udah mulai nyambung gue dengan cerita ini gitu. Oh, oke. Masih ada. Nah, iya. Oke. Oke, let's go. Wow. Tapi kayaknya udah jadi zombie sih kayaknya sih. Harusnya ya. Soalnya negara udah kacau banget, men. Walaupun emang ada beberapa orang yang masih selamat gitu kan, maksudnya masih bisa di apa, masih selamat lah gitu. Nah, ini kayak, iya kan?
kayak polisi ya kan, atau apalah gitu kan, pasti ada lah beberapa. Oke, penasaran deh, nggak tahu ntar, kayaknya ini deh, kayaknya di zombie nih ini. Kayaknya zombie nih, udah di zombie ini. Makin set sih, udah 2 kali kok jadi otor jadi zombie. 2 kali, gila. Damage sih, udah kena 2 kali damage loh. Udah kena simpanan yang press diri kan, terus jadi zombie, wah gila sih. Oh ada, oh no, itu oke. Kata-kata terakhir ya kan. Let's go. Nah, mundurin diri sekali kita zombie. Oke, dipukul kah? Oh, ya, nice ending. Iya, itu emang udah apa namanya, udah karmanya lah ya kan? Emang adjustmentnya gitu. Oke, udah terlambat. Oh iya kan, udah terlambat, udah terlambat, udah terlambat, udah terlambat. Iya udah terlambat. Oh fuck. Oh Torisan. Atau enggak, lu tetap nyatain perasaan lu? Oh fuck, jangan. Aduh. Oh, oh no, enggak sih, tetap nggak berakal sih. Oh fuck. Ini bener luar biasa sih, luar biasa, bener luar biasa banget. Ini panjang ya kayaknya, apa 48 menit ini? Oh, oke. Oke, Kanabon ini yang ini. Ya ini Kanabon yang ini. Ya luar biasa sih.
no cap gue, bener-bener calon OTS nih fix. Pembuka yang bener baik, pembuka yang bener luar biasa. Sebelumnya ada My Happy Marriott, ya kan. Terus ada apa lagi ya, nggak banyak sih, pokoknya yang paling berkesan banget itu My Happy Marriott sama ini udah, untuk anime baru gitu. Gila sih OTS ini, calon OTS. Ngeri banget ini openingnya, ngeri. Premis Hypnosis itu udah ngeri banget sih. Openingnya juga enak sih. Dystopia tatnya mereka, Dystopia tatnya. Ya. Habis. Ya calon OTS fix. Ini calon AOTS udah. No debat. Calon OTS. Jadi bener, iya, yang lu lihat ini adalah kerelatan bener-bener yang lu akan rasakan ketika lu udah kerja. Itu bener-bener, itu pernah gue rasain juga gitu kan, ketika gue pernah kerja gitu kan di lingkungan yang lumayan toksik gitu kan. Tapi ya itu memang itu yang harus dirasain gitu kan, yang dimana pasti ada yang gak suka sama lu ya kan. Terus juga banyak hal gitu yang terjadi lah ibarat itu kan. Mau itu nggak suka sama lu, atau teman-teman lu tuh orangnya tuh tukang gibah lah ya kan, atau mungkin memang bos lu yang toksik ya kan. Terus juga mungkin waktu kerja lu yang terlalu berlebihan, tapi ternyata upahnya nggak setara gitu kan. Jadi benar-benar yang terjadi di episode ini ya bener itu gitu loh. Jadi benar-benar yang lingkungan kerjanya yang toksik gitu loh. Jadi di awalnya emang ya maklum lah ya, karena pembuka yang manis gitu kan. Jadi kayak pengenalan kalau lu ini masuk di dalam seolah-olah kayak kantor dengan lingkungan yang sehat gitu kan. Tapi ketika lu udah 3 hari, 4 hari dan seterusnya, ternyata emang lingkungan kerjanya emang bener toksik banget sih. Bener-bener yang gak sehat, dari awal udah gak sehat. Jadi jam kerja lu bener-bener dikuras banget gitu kan. Terus juga gak mementingkan kesehatan ya kan. Terus abis itu juga lu juga gak nyaman di situ kan. Terus juga press dirinya juga toksik juga ya kan. Jadi ya udah gitu, yang lu dapetin di kantor itu bener-bener gak sehat gitu. Walaupun emang upahnya sepadan gitu, upahnya sepadan gitu kan, tapi tetap itu bener-bener menurut gue lingkungan gak sehat sih. Mau kayak gimana lu dibayar kayak gimana, lu tetap nggak bisa melakukan kerja itu dengan baik gitu. Jadi makanya bener-bener lu tuh diperas banget, di milking banget lah gitu kan sebagai karyawan. Makanya kan akhirnya ketika muncul kekacauan gitu kan, zombie kan, makanya dia merasa Akira tuh bebas, Akira Tendo bebas ya kan, dari dari jeratan kerja gitu kan. Nah tapi ketika lu di akhir gitu kan, terus dia bilang ingin menyatakan perasaannya ke seniornya, udah keburu mati, udah keburu jadi zombie 2 kali kan anime. Menurut gua ini bener hebat banget sih ini anime. Terus pasti ending ya itu, jadi akhirnya memutuskan untuk mencatat 100, bisa dibilang ya 100 list lah gitu kan sebelum gue jadi zombie gitu kan. Jadi yang artinya dia akan hangout, bener-bener yang harus bener-bener melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan gitu kan, 100 list itu gitu kan sebelum nantinya bakal jadi zombie gitu. Karena itu semakin kesini gue yakin pasti zombie juga semakin merata gitu kan, masih menyebar ke seluruh dunia gitu kan, karena itu virusnya itu yang gak main-main gitu kan. Dan gue yakin pasti ada beberapa orang yang masih safe gitu kan, salah satunya mungkin ada heroinnya ya kan, terus ada beberapa karakter yang masih safe gitu kan, dan mungkin akan bekerja sama dengan si Tendo seperti itu. Gue yakin banget sih pasti si Tendo ini bakal keliling dunia sih, karena kalau cuma di Jepang gue yakin pasti bakal mati juga kan si Tendo itu kan. Jadi makanya gue yakin pasti bakal keliling dunia sih untuk mendapatkan kebahagiaan atau benar-benar mendapatkan kebebasan apa yang ia bisa lakukan ya kan ketika sebelum jadi zombie seperti itu. Ya itu menurut gue salah satu bagus banget lah, pokoknya benar-benar bagus banget untuk awalan itu, bagus banget. Ini calon OTS, gue nggak bohong, calon OTS. Kalau misalkan mereka benar-benar nyajiin
setidaknya gitu kan, gue yakin sih pasti kedepannya tuh di episode 2 sampai episode terakhir, episode 2 sampai mau episode terakhir itu pasti kan bakal ngelakuin apa yang belum pernah lakuin gitu kan. Jadi nanti kayak ini nggak lo, kayak ngerti nggak, kayak nanti mungkin di episode 2 nanti ada 2 atau 3 list yang dilakukan oleh Tendo gitu kan, dan dicoret gitu, ngerti nggak lo. Jadi kayak ya itu kayak bener-bener bisa dibikin cerita banget gitu kan. Jadi makanya gue yakin pasti sampai akhir itu bisa gitu loh. Jadi gak tahu sih apakah nanti apa namanya mereka ini si Tindo ini bakal menyelesaikan 100 list itu di dalam 12 episode. Nah gue nggak tahu karena kan gue nggak baca manganya, apalagi gue melihat manganya gitu kan. Tapi kurang lebih mungkin konsepnya bakal seperti itu sih. Jadi setiap episode pasti mereka si Tendo bakal ngelakuin apa yang belum pernah dilakuin dan pasti akan dicoret kayak gitu. Menurut gue sih seperti itu. Ya itu jadi gue fix nih calon OTS, dan pasti gue udah pasti bakal react PN sih. Walaupun emang jamnya sore, tapi this fine karena lebih enak gitu kan, lebih fresh juga kan. Jadi nggak buru-buru banget dan juga nggak terlalu dikejar juga sih. Jadi makanya bener episode ini bener best, anime ini bener best banget calon OTS setelah My Happy Mary gitu. Untuk anime baru gitu ya. Tapi kalau untuk sequel ya jangan tanya lah, pasti kan banyak yang bagus-bagus gitu, Mushoku Tensei, ada Jujutsu dan sebagainya gitu. Tapi menurut gue ini ada calon OTS ya. Dan untuk animasinya bagus, bener-bener suka banget gue, wah seru banget. Gue jadi inget Mob Psycho men. Apakah bener ini Mob Psycho? Ya gue nggak tahu. Tapi jelas gue pengen tahu sih apakah ini bener direktor yang Mob Psycho atau animatornya Mob Psycho sih. Tapi kelihatan sih ini Mob Psycho banget tadi kalau lu sadar sih. Tapi nggak tahu sih apakah bener apa enggak. Tapi yaudah itu aja yang bisa gue jelasin semuanya. Tapi intinya gue bakal itu aja dari gue. Masih lupa subscribe dan komentar kira anime sama apa lagi yang harus gue bahas. Jangan lupa suka kalau sudah dislike saja notifikasi agar lu tidak kena trade di gue. Dan sampai berlagi sampai selanjutnya. Bye.